Tanpa ayah apa efeknya? Anak laki-laki tanpa ayah apa efeknya? Ke cewek-cewek biasa. Aduh, ayah masih punya anak nggak ya usianya 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, ada nggak? Kalau anak ya punya anak cowok usianya udah 7 tahun lebih, jangan ikhlas kalau masih diajak arisan sama bundanya. Itu kan kumpulan para ibu ya. Nah dia biasa nongkrong sama ibu-ibu, maka jiwanya nanti, cara ngomongnya dan segala macam, referensinya itu tempat nongkrongnya dia. Lo tahu gak? Jangan biasain. Sekarang konten-konten itu udah banyak, jangan biasain gitu-gitu. Cowok terus cowok beneran gitu. Anak laki-laki tanpa ayah biasanya, pernah lihat gak? Seorang suami itu gak punya visi. Dalam hidupnya gak punya visi, gak berani ngambil keputusan, gak punya prinsip. Pernah lihat gak? Pernah lihat gak bunda? Jangan bilang pernah, bilangnya banyak gitu dong. Apa-apa bunda, ayah gimana ya menurut ayah? Aduh, ayah gak tahu, terserah bunda aja. Ayah anak kita udah kelas 9, kira-kira masuk SMA mana? Ada nggak yang pusing, terserah bunda aja. Ayah ini gimana? Aduh, gitu. Cowok bukan sih, harusnya yang memutuskan itu adalah kepala keluarga, betul ya? Nah berapa banyak sekarang, mohon maaf ya, lihat deh, salah satu penyebab selain ekonomi ya, perceraian di kalangan milenial, 5 tahun ke bawah bercerai, salah satunya adalah ketidakkuatan koamnya seorang suami. Nah suami gak kuat koamnya, wanita pengen ngambil alih ke koamannya. Makanya bunda, kalau punya suami yang mungkin kelemah lembek, ataupun nanti temannya punya suami yang kelemah lembek, gak berani bersikap dan segala macam, catatan dan saya tolong jangan pernah ambil alih kepemimpinan. Selama apapun tetap imamnya adalah. Berapa banyak sekarang narasi-narasi yang perempuan itu gak masalah ambil alih, iya gak? Bahkan saya pernah di Kongres Keluarga Indonesia lagi ngumpul tuh, ada salah seorang ustadz yang menyampaikan, ada yang menafsirkan ayat tentang ar-rijal qawwamun 'alan nisa itu, yang namanya rijal itu bukan laki-laki, tapi yang namanya rijal itu adalah dia yang paling berdaya. Jadi kalau istrinya punya gaji yang lebih besar, berarti istrinya yang jadi kepala rumah tangga gitu. Wah ini sesat banget nih, iya kan? Karena fitrahnya gak kayak gitu Allah kasih. Masing-masing orang kan udah dialokasi. Laki-laki itu Allah kasih kelebihan, kekuatan dan yang lain-lainnya untuk bisa memimpin. Memang itu fitrahnya. Makanya wajar beban berat itu ada di tangan ayah gitu, bukan di bunda lagi. Bukan siapa yang gajinya paling besar, bukan siapa yang kerja dan seterusnya. Paham sampai sini ya? Nah kalau ternyata ada laki-laki yang tadi ya karena mungkin inner child-nya dia, diasuhnya dia, akhirnya membuat dia gak berani bersikap dan segala macam. Tugas wanita sebenarnya adalah support. Tahu support gak? Support supaya dia berani ngambil keputusan, support supaya itu laki-laki berani bersikap, support supaya dia benar-benar bisa menjadi seorang imam. Karena butuhnya laki-laki itu adalah dukungan. Maka semakin dia didukung oleh pasangan, semakin dia akan pede. Ayah cat tembok rumah kita warnanya udah kusam. Menurut ayah kita ganti pakai warna apa ya? Aduh ayah bingung, terserah bunda deh. Itu kan hal kecil ya, support gak apa-apa. Ayah, bunda pengen ayah mengambil keputusan karena bunda pengen ayah masuk ke rumah itu bahagia dengan warna pilihan ayah. Nah tapi bunda ketika ayah udah mengambil keputusan untuk tipe-tipe laki-laki yang kayak gini, lemah gini, tolong jangan dibantah atau diledekin. Itu warnanya ya orang banget ayah. Tadi suruh milih, sekarang disebut norak. Ya besok-besok gak pede lagi. Support, tunjukkan dukungan sehingga ketika hal yang itu didukung, dia akan pede untuk putusin yang lain. Apapun pilihan itu. Benar ayah? Milih iya itu dia apa ya? Gunakan dukung. Ya udah kalau gitu ayah pengen rumah kita polkadot. Wih polkadot. Di depan suami tunjukkan muka bahagia. Ayah polkadot. Ini luar biasa loh ayah. The box. Ya ada rumah orang yang kayak gitu ya. Di depan suami tunjukin muka bahagia, nanti di belakang suami di kamar mandi mulai nangis ya Allah. Gitu. Nah kotorin lagi nanti ke rumah biar kita cek ulang. Paham ya sampai sini ya?
Karena kalau sudah pede untuk mengambil keputusan kecil, insya Allah kelak dia akan pede mengambil keputusan besar. Ketika ada masalah besar dalam rumah tangga, dia akan pede mengambil keputusan. Sampai sini paham? Tapi ngambil keputusan cek tembok rumah aja nggak berani. Beda halnya kalau suaminya udah punya jiwa kepemimpinan, kita yang milih cat tembok rumah, warna sofa dan segala macam nggak apa-apa. Karena itu hal yang nggak sifatnya prinsip. Tapi hal yang prinsip biarkan suami. Sampai sini oke? Laki-laki tanpa ayah. Kalau laki-laki tanpa bunda apa efeknya? Kita percepat. Gak punya perasaan. Laki-laki yang dekat dengan bundanya, biasanya dia akan tahu bagaimana cara memperlakukan wanita dengan baik. Kalau laki-laki gak dekat dengan bundanya, gak belajar tentang rasa, biasanya apa? KDRT, gak punya perasaan, gak peka. Istri nangis malah ditinggalin. Istri udah ngasih kode malah diem aja. Karena istri nggak suka ngomong ya, tapi pakai kode. Udah capek, bukannya ngomong, mas aku capek mas, bantuin dong dimakan. Betak, berat. Kasih mas aku capek. Boleh nggak? Gitu. Jangan pakai kode, jangan dan segala macam. Lapar bilang aja. Berhenti dulu yuk. Asal lambungku kambuh. Boleh nggak saya? Itu kan enak dibandingkan dengan ayah lapar nggak? Enggak, ayah nggak lapar. Beneran ayah nggak lapar? Bilang aja bunda yang lapar ayah. Suami kan bukan cenaya yang harus tahu isi hati seorang. Baik lagi, bunda, jangan biarkan anak kita jadi laki-laki brengsek dengan cara tadi dekat dengan bundanya. Dan sampaikan, mohon maaf ya, sampaikan kepada anak laki-laki, nah bunda ini perempuan dan bunda tahu bagaimana psikologi perempuan. Ya, bunda tahu bagaimana psikologi perempuan. Nah, perempuan itu sebentar ya. Perempuan itu suka coklat, perempuan suka es krim, tapi perempuan lebih suka kepastian. Jangan pernah mainin perasaan wanita. Itu bunda yang ngomong kayak gitu, bukan ayah yang ngomong kayak gitu. Kalau kamu benar-benar sayang sama bunda, maka perlakukan wanita yang lain juga dengan baik. Nah, itu kan enak ya. Perempuan tanpa ayah apa efeknya? Oh ini kalau ngomongin saya baper. Perempuan tanpa ayah apa efeknya? Ayah. Kebutuhan dasar wanita itu dia butuh disayangi, dia butuh merasa dilindungi, dan itu dia dapatkan dari seorang ayah. Kalau dia tak dapatkan di rumah dari ayah, dia akan cari di luar. Makanya banyak wanita yang tak dekat dengan ayah itu lebih gampang dirayu, lebih gampang didekati. Bahkan ada studi yang mengatakan wanita yang tidak dekat dengan ayahnya 6 kali lebih gampang ditidurin. Itu bahasanya. Ngeri kan? Ada yang temenan sama atau ada yang follow IG saya kayak ini dulu sempat tenar ketika saya bilang kayak gini. Ini saya lagi jalan sama anak perempuan saya mengatakan sesekali ajak putrimu jalan berdua aja, berkencan berdua. Kenapa penting seperti itu? Perlakukan dia dengan istimewa, perlakukan dia dengan baik, buat seolah-olah tidak ada yang lebih mencintai dia selain ayah. Karena kalau dia tahu ayah yang mencintai dia, itu udah cukup buat dia. Paham ya? Dia gak butuh cinta yang lain selama dia remaja. Biarkan ayahku aja. Itulah yang akan menghindari dia dari pergaulan-pergaulan bebas. Karena kebutuhan dasarnya sudah dipenuhi. Ini gak pernah ngomong sama ayah. Kelemahan wanita itu apa? Salah satunya adalah dirayu, benar kan? Kelemahan wanita itu salah satunya dirayu. Walaupun dirayu sama ayah, mulut dia ngomong ayah gombal. Mulut boleh ngomong gombal, tapi hatinya bergetar. Masya Allah bunda, luar biasa. Baju baru ya, bunda kalau pakai baju itu luar biasa. Gitu kan enak. Anak perempuannya ayah sering-sering sampaikan pujian kepada anak perempuannya, rayu anak perempuannya, berikan apresiasi kepada anak perempuannya, apapun itu, supaya kupingnya udah terbiasa ditermanjakan. Kelak ketika ada laki-laki lain yang coba ngerayu dia, ini kupingnya udah biasa, jadi nggak terlalu gimana gitu. Masya Allah, anak gadis saya cantik banget. Kamu tahu nggak? Kamu tuh 100 kali lebih cantik dari bunda, tahu nggak? Di dapur, belentang. Wah, aku nggak pernah dirayu, katanya anaknya dirayu.
Masa cemburu sih? Bersyukur harusnya kalau ayah tuh sering ngomong anak perempuan yang cantik. Anak perempuan gak dekat dengan ayahnya, terus udah gitu gak pernah dipuji sama ayahnya, gak pernah diberikan apresiasi sama ayahnya. Besok ketika di SMP ada yang bilang, tau gak, kamu tuh bukan cuma baik, tapi kamu tuh cantik. Kepikiran gak kira-kira? Kepikiran, pulang ke rumah kepikiran, gak bisa tidur, jantung berdebar-debar, panas dingin, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah gitu. Susah buang air besar, ya Allah. Kalau itu gampang buatnya ya. Tapi kalau anak laki-laki, anak perempuan, biasa dipuji sama ayahnya, biasa dirayu sama ayahnya, biasa dibilang cantik sama ayahnya. Ada laki-laki yang bilang dia, tau gak, aku tuh udah lama perhatiin kamu tuh cantik. Aku biasa aja. Iya, bapak gue juga udah sering bilang. Iya, bapak gue udah sering bilang kalau gue cantik, terus lu kenapa gitu? Faham gak maksudnya? Bahkan perempuan yang dekat dengan ayahnya biasa punya kedekatan emosional dengan ayahnya. Dia bisa membedakan mana laki-laki baik, mana laki-laki brengsek. Dia punya naluri yang lebih tajam untuk bisa membedakan mana laki-laki baik, mana laki-laki brengsek. Iya enggak? Ada laki-laki yang mendekatin dia akan bandingkan dengan ayahnya. Ayahku kalau ngedeketin aku dia tuh sayang, kalau laki-laki ini kayaknya modus deh. Akan ketahuan. Ada laki-laki yang menatap dia akan bandingkan dengan tatapan ayahnya. Ayahku sayang sama aku, kalau natap aku tuh adem. Dia natap aku kok matanya melotot, lidahnya melet-melet, oh bahaya. Like this. Sampai sini paham gak? Terakhir, ini karena masa transisi ya. Izin nanti gak usah ada tanya jawab ya, gak apa-apa ya? Gak apa-apa ya, karena keterbatasan. Tapi saya maksimalkan di materi ini. Terakhir karena masalah anak remaja, Bunda, ini pentingnya buat anak remaja. Salah satu keluhan kita menghadapi anak remaja adalah dia kok gak ngedengerin kita ya, gitu ya. Kok susah banget dibilangin ya. Saya kasih tahu, ini botol tertutup. Kalau saya mengisi air botol ini bisa? Hah? Gak bisa. Gimana caranya biar saya bisa isi air botol ini? Buka dulu. Bisa kan? Berarti kalau kita ingin bagaimana nasihat kita masuk, maka buka pikiran dan buka hatinya. Makanya rumus komunikasi itu bukan cuma tentang kata, tapi komunikasi adalah tentang rasa dan mindset. Kalau di anak-anak mindsetnya orang tuanya adalah orang tua yang baik, berarti pikirannya udah terbuka tuh. Tapi kalau mindsetnya Bunda mah diktator, ngomong selalu pengen didengar, aku ngomong disela terus. Walaupun Bunda sudah berusaha untuk ngobrol dengan kata-kata yang baik, maka anak tuh sudah punya tembok yang tutup. Sampai sini paham ya? Komunikasi itu bukan cuma tentang rasa. Makanya kalau kita pengen kata-kata kita didengar, buka pikiran dan buka hatinya. Gimana cara membuka pikiran dan hatinya? Buat nyaman dulu. Kitanya nyaman, anak kita nyaman, vibrasinya jadi enak. Sampai sini paham? Yang kedua, bisa diisi gak botol ini walaupun udah kebuka tapi isinya penuh. Ini penuh nih, udah kebuka, tapi penuh, keisi gak? Nah gimana caranya biar tetap saya bisa memasukkan air teh ini ke sini? Yang airnya di sini. Kalau kita pengen nasihatin anak-anak remaja kita, remaja itu bukan istilah Islam ya, karena ini muncul dari Stanley Hall. Ya, istilah remaja ini muncul dari Stanley Hall, dan itu dibantah oleh salah seorang ulama kita, Dr. Ahmad Khalid Asyadud, ya, tentang studinya Stanley Hall. Tapi nggak kita bahas di sini deh. Yang penting kontennya. Anak-anak bisa jadi udah 14 tahun ke atas, 15 tahun ke atas, nasihat kita udah sering, iya nggak? Bahkan bisa jadi nasihat Bunda itu anak udah hafal titik komanya. Ya paling kita sholat, habis sholat tepat waktu, paling ini nih, jangan tidur malam-malam, dan seterusnya sudah hafal, karena itu terus gitu. Nah sekarang waktunya kita orang tua dengarkan anak, ngeluarin ini caranya dengan mendengarkan anak. Saya belajar dari salah seorang gurunya anak saya, untuk memotivasi anak itu bukan dengan cara, saya kan motivator ya.
Kalau motivator itu kan biasanya kita memberikan motivasi dengan cara apa, kata-kata mutiara, quotes itu kan dengan itu. Tapi kalau anak remaja adalah dengan cara berdialog. Untuk menasihati mereka bukan dengan cara menasihati, tapi dengan cara dialog. Jadi meluruskan anak itu bukan dengan cara nasihati, tapi dengan cara dialog. Supaya apa? Supaya hatinya kosong dulu. Ngerti nggak maksudnya? Contoh gini, di surat As-Saffat ayat 102, Nabi Ibrahim alaihissalam kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nanti besok nih surat ini sering dibaca. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nyembelih Nabi Ismail kan. Beliau ceritakan mimpinya, tapi yang keren itu adalah ujung dari kalimatnya. Setelah beliau ceritakan mimpinya, beliau langsung bertanya kepada Nabi Ismail alaihissalam adalah Fanzur maza taro, gitu kan? Fanzur maza taro. Itu perintah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, udah jelas harus dilaksanakan. Tapi kenapa masih memberikan kesempatan kepada Nabi Ismail alaihissalam dengan cara pikirkanlah nak bagaimana menurut pendapatmu. Dikasih kesempatan, dikasih haknya dia. Ada sisi-sisi manusiawi yang dilakukan secara psikologis. Anak-anak kalau dikasih kesempatan ngomong, menurut kamu gimana? Itu seneng gak? Nabi Ibrahim kan gak diktator, gak bilang gini ke Ismail. Nabi Ismail sini, apa yang tiduran? Kenapa? Mau ayah sembelih, mau ayah gak gitu kan? Tapi diceritakan dulu mimpinya, baru ada kalimat berikutnya Fanzur mazana. Iya kan? Nah berapa banyak sekarang anak gak nyaman tuh gara-gara kayak gitu. Nah besoknya siap-siap tes apaan? Udah daftarin SMA. Ih di SMA mana? Di SMA itu tuh. Aku kan gak mau di situ bunda. Yang bayar siapa? Coba sisi-sisi yang dia ingin belajar dan segala macam, kenapa nggak ditanya dulu? Nah, kamu udah kelas 8 sekarang, bentar lagi kelas 9 dan kamu sudah mendaftar SMA. Kamu sukanya seperti apa? Ini ada 3 alternatif nih yang udah cari nih dari setahun yang lalu. Menurut kamu gimana? Kenapa kamu nggak suka? Kenapa kamu suka? Sampaikan. Nanti kita survei bareng-bareng, dialogkan lagi. Oh gitu. Boleh nggak kita lari? Boleh, tapi bukan dengan cara pokoknya di sini. Kenapa di sini? Ayah yang bayar. Ya udah kalau kamu mau di tempat yang lain, cari duit sendiri, bayar SPP sendiri. Itu berat buat kamu. Kejam sekali. Ayah punya aturan lain yang di rumah apa aturannya begini. Tapi kan ayah, hei, kepala keluarga di sini siapa? Nggak gitu juga cara mainnya. Sampai sini enggak ya maksudnya? Nggak gitu cara mainnya, dialog. Bahkan ketika anak melakukan penyimpangan, anak kan udah paham dia salah. Lakukan dia, kenapa kayak gini? Ya habis siapa yang aja? Menurut kamu kalau seperti ini baik nggak? Ya baik-baik aja sih, kata oke, baik-baik aja. Apa efeknya buat kamu? 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Kalau ketika nggak ada ayah, nggak ada bunda, itu supaya anak itu sadar bukan karena diperintahkan dan segala macam mereka nggak sama kita lagi, tapi biarkan dia berpikir kritis bahwa ini nggak baik untuk saya. Ngerti nggak? Kesadaran itu yang kita munculkan dengan cara apa? Dialog, bukan cuma nasihat. Di akhir boleh baru, tapi jangan dari awal sini dulu. Qala Rasulullah SAW, Allah. Bukan berarti salah. Tapi kadang ada hal yang diinikan dulu. Gitu. Kita tahu, pakemnya kita tahu, tapi dengan anak-anak gitu kan ya. Tarik ulur sedikit, tapi jangan keluar pakem. Enggak maksudnya. Coba tarik ulur sedikit, tapi jangan sampai keluar pakem. Gitu, Bunda. Sampai sini oke ya? Oke, maka penting sekali bagi kita untuk diskusi dengan anak. Bunda, beratnya adalah saat dari awal kita sudah membangun pola gak nyaman, sehingga sekarang anak udah gak mau terbuka dengan kita. Iya kan? Nah, maka pelan-pelan. Contoh gini, beberapa anak di sana, mudah-mudahan di asal ini gak ada ya, karena case-nya bukan di asal. Saya pernah ngisi beberapa kali di salah satu pondok. Itu beberapa anak, gak semua, itu bilang ketika ada jam telepon dari orang tua, mereka gak mau, kecuali kalau duit mereka habis. Gak nyaman, kenapa? Karena standar pertanyaan aku udah tahu. Gimana nak? Udah berapa jus? Dia ditanya pertama kali itu, berapa jus nak? Gitu. Ujung-ujungnya itu. Bahkan sampai ada anak yang bilang, tahu gak yang ayah dan bunda penting
pentingin bukan keadaan aku, tapi prestasi aku, tapi capaian aku. Akunya nggak pernah ditanyain. Pulang ke rumah itu lagi yang ditanyain. Nggak pernah ditanya, gimana kamu disayang saya? Sehat nggak? Bahagia nggak? Apa yang bisa Bunda support? Mau dikirim apa sayang? Itu kan enak. Bahkan di salah satu sekolah Quran SD, ada anak yang lagi duduk di sini, lagi duduk di kelas 4 ya. Saya bilang, wah senang dalam sekolah Quran. Enggak, biasa aja. Tahu nggak kak? Dia bilang saya kan, tahu nggak kak? Kenapa aku dimasukin sekolah Quran? Ya kan jawaban saya standar sebagai orang tua, supaya orang tua kamu nanti senang, supaya hidup kamu baik, kita dengan Quran, hidup kamu berkah, bukan itu. Emang kenapa Bunda kamu masukin ke sekolah Quran? Supaya Bunda dapat mahkota, katanya. Image anak supaya Bunda dapat mahkota, bukan supaya hidup dia baik dengan Quran itu. Saya yakin bukan itu tujuan orang tua, cuma salah mengkomunikasikan aja, ya enggak? Tujuan orang tua masukin ke sekolah Quran supaya dengan Quran ini kamu akan dijaga. Quran ini akan jadi syafaat kamu kelak. Quran ini akan menjaga hidup kamu di dunia ataupun di akhirat, itu kan sebenarnya. Cuma mungkin Bundanya ngomong gitu, ayo dong, hafalin. Tuh Bundanya itu udah dapat mahkota, Bunda belum, gitu. Bisa jadi. Jadi sehingga dalam mindset dia, kenapa Bunda masukin aku ke sini? Supaya Bunda dapat mahkota. Coba, akhirnya nggak dari hati itu. Karena selalu yang ditanyain tentang itu, hafalan dan seterusnya. Bukan nggak boleh, tapi itu pertanyaan kesekian setelah kita tanya anak, kan gitu ya sebenarnya. Gitu, biarkan anak kita bahagia dulu ketika ketemu kita. Ketika ketemu, aduh ya Allah, aku jawab apa ke mama yang belum apa lagi gitu. Takut anak tuh ketemu ibunya tuh. Mukanya udah pernah nanyain hafalan berapa, supaya ntar wisuda anak. Kan sedih. Karena tadi saya bilang bisa jadi anak kita maksimal. Dan percayakan juga kepada muslim. Makanya kalau untuk itu tanyakan ke muslim ada ininya, muslimah ya di sini nyebutnya. Ya, ada kesulitan ke anak saya ngapalin, semangat ke anak saya ngapalin, apa ya gitu. Apa yang bisa support ya kalau anak saya pulang gitu kan? Apa yang bisa support ya? Jadi sinergi antara sekolah dengan rumah. Kan enak ya. Ini enggak, belum tahu keadaannya, bisa jadi anaknya sakit, tiba-tiba ditanyain hafalan. Ya Allah, Bu Maryam masih hafalan aja ditanyain. Maaf ya Bunda ya, maaf ya Pak Ayah ya. Tapi bukan berarti Bunda sama Ayah nggak boleh punya anak-anak hafal Quran. Tapi biarkan dia menghafal Quran dengan cara bahagia. Dan biarkan dia menghafal Quran dengan cara dia mencintai itu. Makanya saya bilang ke sekolah-sekolah, beberapa sekolah dulu, saya pernah kasih masukan ke IT itu. Tugas kita adalah menanamkan kecintaan kepada anak. Anak tuh gak pernah turun karena kecintaan itu yang pertama kali kita munculkan. Karena kalau udah keluar dari sekolah IT ini, dia cinta dengan Al-Quran, dia akan tetap ngapalin. Tapi kalau dia ngapalin cuma untuk dapat ijazah, kan ada beberapa sekolah yang ijazah gak keluar kalau nggak 3 juz gitu. Jadi kan terpaksa karena untuk dapat ijazah ngapalin itu. Nah, tujuan itu yang harusnya diubah. Sampai sini enggak ya? Ya, wallahualam bisa ini disampaikan. Terima kasih ya Bunda sekalian. Mohon maaf ya, gak ada diskusi, gak ada tanya jawab. Gak apa-apa ya. Tapi mohon doakan semoga saya pulih secara total. Tadi pagi kamu lagi muntah-muntah lagi. Asam lambung ini udah sekitar mungkin 5 bulan. Naik turun gak ada. Ya, mudah-mudahan bisa pulih lah ketemu yang Bunda sekalian di sini. Amin. Boleh nanti diskusi kalau ada yang mau ditanyakan via DM media sosial. Atau kalau punya Telegram, saya rutin tuh untuk ngirim video-video inspirasi di channel Telegram saya. Judulnya adalah Komunitas Orang Tua Bahagia. Nah, silakan bergabung di Telegram tersebut, Komunitas Orang Tua Bahagia. Mudah-mudahan banyak hal yang kita sharingkan. Dan tadi, bagaimana kita mendidik orang tua dengan bahagia. Oh, terakhir. Ini penting, boleh nggak? Bunda, Ayah, 2 menit ya? Setiap kita pasti pengen punya keluarga ideal, betul ya? Betul. Kita berdoa supaya kita pengen punya keluarga ideal, pasangan kita, anak-anak kita, dan seterusnya. Sepakat? Bahkan ada yang stres ketika sekarang kan mental health kenceng banget ya isunya. Ada yang sampai kena mental, ada yang sampai stres ketika ditemui keluarganya gak ideal. Yang ingin saya sampaikan adalah kita boleh punya cita-cita keluarga ideal, tapi jangan lupa Quran itu memaparkan justru lebih banyak keluarga yang ideal. Nabi Adam alaihissalam
anaknya ngebunuh saudaranya sendiri. Itu gak ideal. Nabi Nuh alaihissalam ideal kan? Bahkan detik-detik terakhir anak dan istrinya pun tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan naik ke perahunya. Itu gak ideal. Nabi Lut alaihissalam sama, istrinya bermasalah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia jadi anak dia harus berseberangan dengan ayahnya. Ya enggak? Gak ideal itu. Ketika dia jadi orang tua atau jadi suami, dia harus tunggu lama untuk bisa punya anak, dan ketika punya anak dia harus LDR. Itu ideal. Walaupun sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Musa alaihissalam ideal enggak? Baru lahir dari ibunya masih bayi, ada pengumuman bahwasanya setiap bayi harus dibunuh, dihanyutkan. Dan siapa yang menemukan Asia, seorang ibu yang baik, seorang wanita yang dimuliakan, tapi suaminya Firaun. Iya kan? Nggak ideal. Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa seorang ayah dan ibunya harus mendapatkan tekanan yang begitu besar gara-gara cacian dan fitnah. Nggak ideal. Dan masih banyak lagi. Nabi Zakaria punya anak di usia sudah tua, sudah renta gitu. Dan maksud saya, mereka semua keluarga yang dipaparkan Al-Quran itu yang saya sampaikan tadi itu nggak ideal. Tapi satu hal yang mereka sama ya, satu hal bersama mereka adalah ketidakidealan itu tidak membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam kondisi tidak ideal itu mereka tetap berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub diberikan sakit yang luar biasa sampai ditinggalkan oleh keluarganya, tapi tetap bertawakal. Allahumma anni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Itu doa Nabi Ayub. Iya enggak sih? Ya Bunda, tugas kita ayah, tugas kita adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang kita punya, berusaha sekuat tenaga berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anak kita jadi anak yang solih, supaya anak kita menjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Tapi ketika kita udah lakukan itu semua, bisa jadi pasangan kita gak sesuai, bisa jadi anak kita gak sesuai, atau mertua kita dan seterusnya lingkungan kita, gak apa-apa. Jangan justru jadi baper dan justru kena mental yang akan justru merusak usaha kita. Sampai sini paham ya? Karena berapa banyak yang nanya ke saya, oh ini kena mental, suami gak bisa diajak gitu kan, suami gak bisa diajak kerjasama dalam mendidik anak-anak. Doakan, ngomong baik-baik udah gak bisa, doakan, pasrahkan pada Allah. Kalaupun nanti sampai dengan akhir gak bisa, gak apa-apa Bunda, berjuang sendiri. Bapak juga gitu sama, ketika gak sukses gak apa-apa. Tapi mau gak seperti itu? Mau. Tapi kita memberikan contoh. Tapi kita didapatkan contoh dari Al-Quran memang gitu. Sampai sini paham ya? Walaupun banyak juga keluarga yang akhirnya jadi ideal. Ya, keluarganya Rasulullah ya. Tapi maksud saya jangan sampai kita baper dan yang lain-lain. Anak kita bisa melakukan kemaksiatan yang lain-lain. Tugas kita luruskan, doakan lagi, luruskan, belajar lagi bagaimana komunikasi. Tapi kalau saat itu belum, tidak apa-apa. Nangis-nangis boleh ya Allah. Maafkan ya Allah titipanmu, maafkan ya Allah, maafkan. Hambalah lagi Allah titipanmu. Bukakan pintu hati boleh, itu adalah salah satu usaha kita. Doa itu salah satu usaha kita. Tapi jangan juga justru merasa bersalah yang membuat kita kena mental. Ya, karena yang membolak-balikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ya. Mudah-mudahan maksud saya ingin membesarkan hati kita semua termasuk saya. Ya. Kalau usaha kita udah maksimal kita lakukan, kelak yang bertanya itu usaha kita, bukan hasil akhirnya. Bukan anak kita hafal Quran apa enggak, bukan anak kita soleh apa enggak, karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksimal enggak kita dalam mendidik dan menjaga anak kita itu. Maksimal enggak kita dalam berumah tangga itu ya kita. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fadli yang sudah memaparkan materinya kepada kita semuanya. Materinya sebenarnya luar biasa. Kalau sampai Bunda sampai tersandar gitu kan, merasa tertonjok atau ketendang materi tadi. Menyadari bahwasanya dalam pendidikan yang kita berikan, pendampingan yang kita berikan kepada anak kita banyak salahnya. Maksudnya adalah kita banyak dosanya dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Dan juga pada kajian kali ini
hanya di sini kita mendapatkan taklim hanya ada tepuk-tepuknya ya, Ibu ya. Kalau di tempat lain kita tidak menemukan taklim yang ada tepuk-tepuknya. Kenapa? Karena ustadznya juga sebagai motivator. Ya, kita berikan aplaus yang meriah kepada izin pamit ya. ya. Jadi ayo mudah semuanya kita berikan ya waktu 30 detik ya, silakan renungkan kembali, renungkan apa sih tugas yang pernah kita lakukan dalam memberikan pendampingan kepada anak-anak kita, sehingga kita mendapatkan anak-anak kita menunjukkan perilaku yang kurang baik. Ini adalah kesalahan kita semuanya dalam memberikan pendampingan kepada mereka. Silakan kita kembali gitu kan. Setelah itu ya, kita perbaiki dalam memberikan pendampingan kepada mereka. Belum terlambat. Kita masih punya waktu yang panjang dalam memberikan pendampingan kepada mereka. Ya insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Amin. Baik, bunda semuanya, dengan berakhirnya materi tadi sudah sampaikan, tidak ada tanya jawab. Kalau ada yang mau tanya jawab atau diskusi, nanti langsung ke media sosial yang dimiliki oleh Dr. Giri saja. Dan silakan di medsos yang dimiliki oleh Dr. Giri, ya nanti langsung ditanyakan di sana. Ya, jadi dengan berakhirnya talim tadi, materi tadi, berakhir pula kegiatan kita pada siang hari ini. Karena itu talim ini kita tutup dengan pembacaan doa yang kita mintakan kepada Ustaz Zaki untuk membacakan doa kepada